Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi, tetap saya tetap semangat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Yaitu umur berkisar 95 hari, tepatnya 95 hari dikarenakan musim kemarau guys. Ini jika musim penghujan mungkin bisa lebih sampai 100 bahkan 105. Terhitung di milik kita Pertiwi 2 ini kategori panjang umur karena lama tidak dipetik dan lama umurnya. Terlihat 95 hari itu sekilas lama sekali, namun jika dihitung masih beberapa hari. Itu pun masih mendingan kategori standar bila dibandingkan di milik kita sebelah kanan ini tanam duluan malah panen duluan, varietasnya juga sama antara 32 dan sejenisnya. Ini menunjukkan bahwa yang sebelah kanan di depan kita ini sudah panen adalah benih cabutan, dimana kita memakai benih tray yang benih semai kecil. Nampak seperti ini, tepatnya kurang lebih sekitar 93 lah, kategori 95. Ini dalam 1 hektar masih jalan 2 kali, ini mendapatkan 30 sak untuk gabah-gabahnya. Ini masih berlanjut untuk ujung sana sampai ke kanan, nanti akan selesai berkisar antara 2-3 jam lagi. Untuk teman-teman yang belum pernah mengkombi, ini dikondisikan tanahnya sedikit berlumpur namun tidak segitu dalam. Ini malah dikondisikan diairi. Ini nampak aliran air ini masuk ke lahan kita untuk membasahi roda biar tidak lengket, biar tidak memberatkan untuk langkah berupa rantai yang ada di bawah sehingga berat untuk mesinnya. Nampak seperti ini. Ini dikondisikan hanya permukaan atas ini aja yang diairi agar membersihkan roda dari lumpur-lumpur, tidak lengket dan akhirnya jatuh dengan sendirinya. Nampak seperti ini. Ini di pinggiran ini lebih lama menghijau karena kondisi airnya yang terlalu tinggi, artinya mulai dari 0 hari sampai sekian panen masih mendapat asupan nutrisi berupa air. Ini di kejauhan sana, di tempat kita yang bawah sudah mengering, artinya sudah isi, sudah full daun menguning, berbeda dengan yang atas ini. Nampak seperti ini. Ini di lokasi tempat air, nampak seperti ini guys. Ini yang diharapkan seperti ini jika menggunakan metode pemanenan pakai kombin agar rantai atau rodanya tidak lengket. Ini di tempat yang paling atas kita airi karena seiring dengan untuk putar lalu lalang belokan, sehingga tempat yang ini pasti akan dilalui terus-menerus sehingga terjadi lengket. Maka dari itu berlumpur seperti ini malah lebih bagus seiring dengan beratnya kendaraan sehingga memperlambat karena lengket di roda atau rantainya. Seperti ini luasan 1 hektar. Ini kita kondisikan petik hari ini, nanti hasilnya kita juga tidak tahu. Nanti kita lihat untuk hasilnya varietas Pertiwi 2 seperti ini. Lek laren nyari mesinnya sing dipanggil bedok mong sak kuwi ta, sing dipanggil bedok mang duduk berarti. Yo sik kita lihat dari dekat proses pengerjaannya. Ini memang sedikit bising guys bila dekat, juga kondisi berdebu di daun-daunnya yang pecah karena gesekan mesin di dalam. Nampak seperti ini.
lihat rodanya terlalu dalam, nampak seperti ini. Ini jika tidak dikasih air nanti akan berat. Meskipun dalam, yang penting posisi roda masih jalan, masih berputar, bisa dikondisikan masih jalan terus. Nampak seperti ini, masih tetap lancar. Berputar ke sebelah kanan. Perlu adanya tenaga tambahan, nampak di pinggir-pinggir seperti ini yang tidak mungkin dijangkau karena diulang seiring dengan beratnya beban, nampak melekuk-melekuk, dipetik manual kemudian ditaruh di pinggir, nanti dimasukkan ke alatnya. Merupakan tenaga lapangnya guys, ini yang bagian pengatur, pengontrol untuk perharinya berapa luasan, juga amrah di mereka yang menangani. Ada berapa petani amrah dulu di Paklan ini, kemudian dikondisikan sesuai kemampuan mesinnya. Nah, nampak seperti ini. Ini langsung disebar di atasnya padi, nanti akan digilas, akan masuk ke dalam mesin sehingga sudah jadi sudah jadi bersih gabahnya. Seperti ini. Seiring dengan kembali ke tengah, diturunkan dulu biar tidak terjadi pemberat sehingga nanti memperlambat untuk kinerja mesin, juga eman-eman guys, mesin ben gak abot. Tidak ambles, roda tetap berputar. Sehingga mesin tetap jalan, tidak kempak guys bahasa Jawanya, tidak macet karena lumpur. Sangat hati-hati sekali, bisa menjangkau ke pinggir. Informasi sekelas harga borongan ini dikondisikan 1 hektar. Ini jika dihitung per seperapannya guys, ketemunya 350. Itu kita memberi berupa yang jelas rokok untuk 4 personil, yang 3 di kendaraan, yang 1 di bawah untuk menyisir yang sisa-sisa ini, juga sebagai PL-nya, petugas lapangannya. Ini 1 hektar kurang lebih antara, anggap aja 1,5 juta, setengah hektar berarti sekitar 2 juta berapa. Ini nanti sudah bersih,
didukung dengan cuaca yang cerah, yaitu sore hari seperti ini sangat disukai pihak tengkulak karena gabahnya yang atus, guys, bahasa Jawanya kering atus, sehingga tidak ada basahan berupa air karena hujan. Ini kita kondisikan sampai ujung sana, sampai ujung sini. Ini kurang lebih sekitar 2-3 jam ini sudah selesai untuk luasan 1 hektar. Jika dibandingkan dos rayap akan selisih lebih tinggi. Dos rayap kalau dilihat dari hitung-hitungan harganya kurang lebih seperempatnya 550 sampai 600, untuk per hektarnya kurang lebih 36 atau 3 berapa kemarin kita hitung, selisih sekitar 1 juta berapa. Ini lumayan untuk bisa kita gunakan untuk membenahi lahan yang embak-embak seperti ini. Juga sisi lainnya untuk jerami-jerami yang sisa tertinggal ini bisa menyebar di lahan ini nanti, karena seiring dengan musim kemarau jerami ini bisa sebagai menyimpan air, guys. Nanti dibenam dengan traktor, karena jerami-jerami ini menyimpan air, bisa dibakar atau bisa dibiarkan. Seiring dengan melimpahnya pakan ternak, maka sudah diambil untuk makan ternak secara gratis. Nampak seperti ini nanti dikondisikan, artinya dos sama kombin itu jika dibandingkan mending pakai kombin, guys. Hanya kombin perbedaannya hanya sebagian, mungkin pematang akan rusak karena diinjak-injak kendaraan. Namun dengan teknis budidaya, artinya yang lahan siap tanam harus diservis semua, entah itu pakai dos rayap maupun kombin tetap diservis. Maka dari itu jika lahannya masuk bisa disarankan memakai kombin seperti ini. Nanti harganya juga lebih tinggi, kebersihannya juga, kecepatannya juga, bisa membolak-balik tanah seperti ini. Di kondisi tanah asam ini memang disarankan biar tanah bawah bisa ke atas berbolak-balik, udara bisa masuk ke dalam akar. Kurang lebih gitu, guys, untuk review hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.